Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama lagi pada subuh hari ini untuk salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita dalam tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, memuji kebesaran Allah, dan seiring dengan itu mari tak putus-putusnya kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ini selama bulan ini suara tidak terlalu prima lagi, tapi masih bisa dimanfaatkan. Pada subuh hari ini kita akan membaca ayat 139 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakan Muhammad, apakah kamu akan memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ada perintah dari Allah kepada Rasulullah, yaitu untuk menyampaikan kebenaran melalui debat. Itu tuatu haju, dan memang kita terjemahkan berdebat karena akan masing-masing dituntut untuk berhujjah, dituntut untuk masing-masing berhujjah, terutama menyangkut masalah konsep bertuhan atau konsep ketuhanan. Mari kita melihat dulu kata atuhajjuna yang kita terjemahkan dengan debat. Kalau kata debat itu dimaknai, dipakai dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa hanya satu kebenaran yang mau ditampilkan, ada satu. Beda kalau berdiskusi. Kalau berdiskusi ada alternatif lain, dan ini begini, memberi saran.
Kalau debat yang diperhadapkan batin atau benar, benar atau batin, nggak ada kompromi. Kalau diskusi ya masih bisa kita masing-masing mencari win-win solution. Kalau debat nggak ada. Nah sekarang kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, akankah kau mendebat kami persoalan Tuhan? Jadi di situ wa huwa rabbuna wa rabbukum, wawunya di situ tidak boleh dimaknai dan, tidak boleh. Itu namanya wawul hal, bukan waw ataf, bukan waw kasam, bukan wawul hal. Itu katakan memang satu huruf itu membuat masalah di dalam memahami Al-Quran, memahami teks bahasa. Jadi kita terjemahkan, apakah kamu mau memperdebatkan lagi tentang Tuhan? Padahal dari terjemahannya itu maunya diterjemah padahal Tuhan kami itu juga Tuhan kamu. Tidak bisa diterjemahkan ya. Jadi penggunaan kata debat dalam ayat ini tidak terjadi antara dua hal yang benar. Tidak terjadi pada dua hal yang benar, tetapi terjadi antara yang benar atau yang batil. Dan jelas di dalam hadis bahwa yang persoalan benar nyata, persoalan salah nyata. Jadi apalagi yang menjadi kita, apalagi dalam konsep ketuhanan tidak ada debat-debatan, hanya satu alternatif. Tidak ada alternatif lain. Beda dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan furu'iyah. Ini persoalan usul. Persoalan usul tidak ada debat-debatan. Persoalan furu'iyah masih bisa. Furu'iyah itu hal-hal yang tidak pokok. Ini persoalan akidah. Mau diperdebatkan apa? Padahal Tuhan kami, Tuhan kamu juga. Apa pun. Sudah jelas yang mana yang batil, yang mana yang benar. Kebatilan dan kebenaran tidak mungkin berada pada satu amalan. Tidak mungkin. Apalagi dalam persoalan konsep ketuhanan, tidak mungkin antara batil dan benar berada pada satu amalan. Kalau ia benar, pasti sudah tidak salah. Kalau ia salah, berarti tidak. Itu saja. Tidak mungkin bergabung ini antara benar dan salah dalam satu aktivitas, satu keyakinan, suatu keimanan dalam persoalan Tuhan. Makanya itu di dalam Al-Quran dikatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau benar, hilanglah kebatilan itu. Dan konsep Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah konsep akidah kesemestaan. Apa yang dimaksudkan akidah kesemestaan? Tidak ada satu pun yang boleh mengelak bahwa Allah bukan Tuhan saya. Nah, kesemestaan, mau malaikat, mau manusia, mau jin, mau setan, mau makhluk batu, mau makhluk apa, semuanya Tuhannya adalah Allah. Dan itulah sehingga konsep ketuhanan Rasulullah SAW, konsep ketauhidan kesemestaan,
yang namanya nabi, yang namanya persoalan Tuhan, yang bisa mengajarkan itu para rasul dan nabi. Tidak ada yang berani-berani mengajarkan Tuhan, tentang Tuhan, kecuali para rasul dan nabi. Ini yang dijabarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, semua nabi memiliki keyakinan yang sama, tidak ada sedikit pun perbedaan. Persoalan tauhid. Saya kemarin khutbah di Al-Markas, langsung dikasih judul mengenal Muhammad sebagai nabi terakhir. Kata terakhirnya di situ jangan dimana hanya sekedar nabi. Jadi kalau Muhammad sebagai nabi terakhir, sudah pasti kitab suci Al-Quran dan kitab suci yang terakhir. Tak ada lagi kitab suci yang bisa. Sudah pasti kalau dia nabi terakhir, sudah pasti agama yang terakhir adalah agama Islam. Itu konsekuensi. Kenapa? Karena memang ini konsep kesemestaan. Tidak ada yang bisa mengelak. Artinya kalau demikian, agama ini adalah agama yang sempurna. Al-Quran ini adalah kitab suci yang sempurna. Tidak mungkin mau dikatakan terakhir kalau masih ada keping-keping yang tidak terurus. Jadi konsekuensi nabi terakhir harus diterima itu. Al-Quran kitab suci terakhir, Islam sebagai agama terakhir, Muhammad sebagai rasul terakhir. Nabi palsu Muhammad itu kalau ada lagi. Tegas itu. Ya kalau dia di akhir zaman maka sudah pasti ini utuh sempurna. Nah itu yang diajarkan oleh Rasul. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. Semula-mula yang diucapkan, yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan itu untuk apa lagi yang mau diperdebatkan kalau begini? Kul, katakan Muhammad, atuhajjuna fillah, masih mau kau nanti berdebat dalam kami tentang kau? Sudah jelas. Huwa Rabbuna wa Rabbukum. Dia Tuhan kami dan Tuhan kami sama. Ya, memang secara konsep itu secara konseptual. Secara konseptual tidak ada satu pun yang ada di jagat raya ini sebagai yang bukan sebagai makhluk Allah. Tidak ada. Itu secara konseptual. Tetapi faktornya bagaimana? Faktornya bagaimana? Apa masih seperti itu? Ternyata banyak di antara kita yang sekalipun dia tidak mengingkari, tetapi perbuatan dan perilakunya, sikap dan tutur katanya justru mencerminkan adanya pengingkaran. Jadi yang namanya pengingkaran itu ada pengingkaran qauliyun, ada pengingkaran sulukiyun, atau kazibun qauliyun wa kazibun sulukiyun. Pengingkaran secara bahasa, secara verbal, mengucapkan, tetapi boleh jadi tidak diucapkan, tetapi suluk, sikap dan perilakunya mencerminkan adanya pengingkaran. Dan pengingkaran itu banyak level-levelnya. Jangan dikatakan pengingkaran itu mengatakan tidak. Ragu saja sudah bagian daripada pengingkaran. Ragu sudah bagian daripada pengingkaran. Kita sudah sering
sampaikan kepada kita bahwa orang yang ragu itu masih mempercayai ada kekuatan yang mengganggu kekuatan-kekuatan Allah dalam dirinya. Dan dia mau berserikat dengan kekuatan itu, berkongsi dengan kekuatan itu. Apa namanya musyrik? Dari kata-kata apa? Asyraka. Asyraka berasal dari kata mana? Syarika. Apa artinya syarika? Berkongsi. Asyraka membuat kongsi. Musyrik orang yang membuat kongsi. Nah, kita apakah suci kita dari membuat kongsi dengan kekuatan-kekuatan yang lain? Ambil contoh lagi ini, tidak apa-apa kita ulangi contoh itu supaya semakin bekerja kita punya hati. Anak ini kalau ditanya taat kepada kedua orang tuanya, taat. Berapa persen? 100%. Tetapi begitu ada diperintahkan oleh orang tuanya, muncul sedikit keraguan pada dirinya, apa yang disebutkan orang tuanya. Kira-kira apa yang membuat dia ragu? Sudah pasti ada kekuatan yang hadir pada dirinya anak ini dan mau berkongsi dengan kekuatan itu. Mau berkongsi dengan kekuatan, berserikat dengan kekuatan itu. Ya, namanya musyrik. Nah, jadi potongan ayat yang mengatakan kul atuhajjunana fillahi, katakanlah apakah kamu mau memperdebatkan dengan kami tentang Allah, menunjukkan bahwa konsep ketuhanan mereka sudah mengalami penyimpangan, sudah mengalami penyimpangan. Kita baca dalam Al-Quran, di mana penyimpangan mereka? Karena mau mempertuhankan nabinya. Padahal di dalam agama kita dia katakan katakan Muhammad, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa, tetapi yuha ilayya. Nah, katakan saya manusia biasa, tapi saya diberi wahyu. Apa konsekuensinya pernyataan ini dalam kita bersikap menghadapi kehidupan? Saya manusia biasa, tapi diberi wahyu. Artinya apa? Bahwa perbuatan Rasulullah SAW itu boleh jadi itu hanya bersifat pribadi dan tidak ada konsekuensi hukumnya, karena dia adalah perbuatan biasa, perbuatan manusia biasa. Tetapi kapan perbuatan Rasulullah berdasarkan yuha ilayya, itu ada konsekuensi hukum, bisa dipahami. Saya ulangi, ini kan satu ayat, kul innama ana basyarun. Kalau sampai titik itu ana basyarun, bahwa segala perbuatan Rasulullah itu adalah perbuatan manusia biasa, tidak ada konsekuensi hukumnya. Mau diikuti boleh, tidak diikuti tidak apa-apa, karena basyarun. Tetapi kapan dilanjutkan yuha ilayya dan keluar perbuatan Rasulullah pada saat itu, maka itu adalah memiliki konsekuensi hukum. Contoh ini, itu Rasulullah SAW di dalam semua riwayat panjang rambutnya dan belah rambutnya. Ini perbuatan yuha ilayya atau perbuatan basyar ini? Kalau perbuatan yuha ilayya, aman rasa ini tidak gondrong, tidak gondrong ini. Belah rambutnya kemana? Tidak ada.
Dan ini kalau begitu, ini perbuatan basyarun, belum yuha ilayya. Berapa istrinya Nabi? Kalau Singapura tanya ini, berapa istrinya Nabi? 9. Apakah ini basyarun atau yuha ilayya? Kapan kita melihat ini istri Nabi 9 dengan perbuatan sebagai rasul? Madrasah yang baik. Madrasah yang baik. Mati bagi kita ini. Nah, satu saja sudah hancur-hancuran. Nah, itulah sebabnya Allah mengatakan kul innama ana basyarun. Apa maksudnya itu? Jangan kau mempertuhankan saya manusia biasa. Ada terjadi penyimpangan dari mereka mempertuhankan Isa alaihissalam. Sebagaimana setinggi-tingginya cinta kepada Rasulullah, dia tidak bisa bergerak dari posisinya sebagai Tuhan, sebagai manusia. Tidak bisa. Semulia-mulia, sesuci-sucinya Muhammad, tidak boleh dikatakan dia adalah Tuhan. Ana basyarun. Beda dengan mereka. Begini suratul Kahfi itu. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sehingga keluarlah ungkapan-ungkapan orang sufi berkata Muhammadun basyarun la kal basar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Manusia Muhammad itulah basyarun, manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Itu kepada saya pahami. Muhammadun basyarun la kal basari. Muhammad itulah manusia tapi bukan manusia biasa. Kenapa? Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammad itu ibarat batu permata berlian di tengah-tengah bebatuan. Tetap batu, tapi ia permata, dia intan berlian. Jadi inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Jangan tidak mungkin mau berdebat karena tahu konsep salah itu. Namanya debat, mau mencari yang benar, mempertahankan yang benar. Tidak boleh berdebat itu mencari alternatif-alternatif. Oh, mungkin kita bisa kompromi dengan ini. Itu diskusi namanya itu. Nah, wa nahnu lahu wa lana a'malukum wa lakum a'malukum. Ya. Kalau sudah sama konsep ketuhanan kita, maka silakan bertanya. Wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Jadi ini walana amaluna walakum amalukum bisa kita bawa dalam sebuah pengertian bahwa ketika Anda mau bersama konsep Tuhan dengan kami, maka amalan-amalan furu'iyah boleh kita berbeda tetapi satu tujuan, kemaslahatan. Sudah amalan. Kalau sudah sama konsep ketuhanan kita, mari kita boleh berbeda amalan syariah. Makanya ada yang kunut, ada yang tidak. Jangan lagi menjadi sumber perdebatan yang merusak persaudaraan itu. Ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Ada yang mau setiap malam Jumat, subuh Jumat mau tilawah, ada tidak. Tidak usah kita saling. Tidak boleh diperdebatkan yang begini, bisa didiskusikan. Ada kitab saya itu hanya menyangkut masalah pernyataan ayat yang menjadi perdebatan para ulama-ulama fikih.
Itu ada tadi suruh bahasa sahabat-sahabat, ada pada kitabku begini. Ini persoalan fikih, perdebatan, pertikaian pendapat. Saya senang mendengar itu falsafahnya siapa namanya itu. Kalau ada pertemuan itu tidak ada diskusi, bukan itu namanya otak tidak bekerja, itu berdoa itu. Nah, setelah itu wa nahnu lahu mukhlisun. Apa itu wa nahnu lahu mukhlisun? Kepada kami mengikhlaskan hati. Ada kesan pada membaca ayat ini bahwa konsep iman dalam Islam tidak bisa terlepas dari fakta-fakta kehidupan. Tidak bisa lepas dari fakta-fakta kehidupan dalam alam raya ini. Kan kita baca ayat sebelumnya, masih ingat kita baca ayat sebelumnya itu, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan. Semua ini celupan-celupan Allah. Sibghatallahi, celupan. Semua ini celupan. Apa namanya celupan? Celupan itu adalah mewarnai. Tapi kalau begitu mendengar kata-kata mewarnai, harus mampu memenarik benang merahnya, mana warna dan mana yang diwarnai. Yang diwarnai itu pasti bukan warna. Dan warna itu pasti bukan yang diwarnai. Tapi bagaimana menarik benang merahnya antara warna dan diwarnai, itulah ketauhidan. Makanya tadi kita katakan bahwa persoalan iman dalam Islam sangat berkaitan dengan segala hal kenyataan-kenyataan di alam raya ini. Yang kita mau ikhlaskan di sini adalah mampunya membebaskan kita, tidak terjebak pada warna, tapi harus yang diwarnai. Apa bahasanya? Akhlasa, melepaskan diri. Ya, ini kalau sudah menyentuh sedikit persoalan itu bisa agak ramai biasa pembicaraan. Maka disitulah munculnya konsep yang ulama-ulama sufi kata namanya istilah tajalli. Bermanifest. Apa itu bermanifest? Kalau saya mau bahasa sederhanakan, bermanifest adalah menghadirkan atribut-atribut Tuhan dalam seluruh sikap dan perilaku kita. Sehingga dalam Al-Quran itu kita dikatakan kunu rabbani, yang tidak dikatakan kunu rabban. Padahal kunu jadilah rabbaniyin berasal dari kata apa? Rabbun. Apa artinya Rabbun? Tuhan. Apakah kita mau mengatakan jadilah Tuhan? Tidak mungkin. Makanya dikasih yang nisbah rabbaniyina. Apa artinya nisbah? Menisbahkan sifat-sifat Allah dalam seluruh sikap dan perilaku kita. Menisbahkan kunu rabbaniyin. Itu dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina bima tu'allimuna kita tadrusunah. Ada Al-Quran. Nah, dan itu sangat didukung oleh ayat-ayat Al-Quran ketika kita berkata tadi bahwa persoalan keimanan tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan ini. Tidak bisa. Karena saya kemarin di Maros itu
Ada banyak persoalan-persoalan yang menyentuh persoalan ini. Dia meminta bagaimana penjelasan. Sebenarnya Allah itu berterjadinya di mana, bermanifestnya di mana Allah itu bermanifestnya. Allah bermanifest itu di makhluknya. Siapa yang bilang begitu? Ya Al-Quran. Di mana bermanifest Allah kalau bukan pada makhluk? Tapi persoalannya ini mampukah kita membaca manifestasi Tuhan di situ? Dengan sampai yang kita baca hanya warnanya, bukan yang diwarnai. Di mana ayat itu? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah bermanifest bertajalli pada gunung. Itu gunung makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi kenapa Allah mengatakan begitu? Ya karena di situ bertajalli. Begitu Allah bertajalli di situ, itu gunung masih ada eksistensinya atau tidak? Tidak ada lagi. Karena kalau masih ada eksistensinya gunung itu terjadi dua wujud, dan tidak mungkin terjadi dua wujud. La ilaha illallah. Inilah yang semangatnya akhlasa wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi kata-kata wa nahnu lahu mukhlisun ini, kata ikhlas ini bisa kita katakan bahwa inilah ungkapan menjadi pembeda antara kebaikan dan kebatilan, pembeda antara musyrik dan mukmin, pembeda. Apa tadi yang didiskusikan pada awal? Atuhajjunana fillahi. Masih mau kita berdiskusi tentang para konsepnya. Masuklah dalam wilayah keikhlasan. Karena kalau tidak begitu, ini menjadi pembeda antara yang mana musyrik, yang mana yang tidak musyrik. Yang mana yang baik, yang mana yang batin ini. Memang keikhlasan itu sesuatu yang perlahan, tapi bukan berarti bahwa tertutup. Bukan berarti tertutup. Dan tidak boleh ada orang yang mengumumkan saya sudah ikhlas. Beberapa satu minggu yang lalu ya, saya tuh banyak menghadapi model-model manusia begitu. Dia datang ke tempat saya, ke masjid yang saya tempat di pengajian khusus. Dia datang gitu, dia bilang begini, beliau mau bicara tentang khusyuk. Saya sudah selama mempelajari khusyuk, maka begini sebelah Pak, lebih baik pergi bersama dengan khusyuk. Karena saya sebagai membaca buku untuk mau khusyuk semakin tidak khusyuk kan. Dia bicara kita tentang khusyuk. Bapak itu khusyuk. Nah, kita paham. Ulama kita berkata, man syahida bi ikhlasihi ikhlasan, fa'alam anna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Kalau ada orang yang menyaksikan ada keikhlasannya, dalam keikhlasannya yakin keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Coba terjemahnya saja. Man syahida fi ikhlasihi ikhlasan fa'alam an ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Siapa yang melihat ada keikhlasan dalam keikhlasannya, ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih butuh keikhlasan. Tapi siapa yang tidak memiliki keikhlasan, siapa yang tidak memiliki keikhlasan, tidak akan pernah bisa keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan.
Itu pernyataan Ibnu Arabi. Man takhallasa akhlasa. Siapa yang memiliki keikhlasan, terbuka jalan keluar. Oh, itu. Tapi siapa yang tidak ada keikhlasannya, dia akan terkungkung dalam permasalahan kehidupan. Sekian dan terima kasih. Mungkin banyak boleh bisa dikoreksi ini kalau begitu. Silakan. Ya, ada baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andre Luka. Saya kaitan dengan pembahasan mengenai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bashar dan yuha ilayya. Yang hari Guru tak pernah membahas mengenai pertemuan di Malaysia para sufi yang inti persoalan umat Islam hari ini rupanya itu ada pada bagaimana mengaktifkan Nur Muhammad itu. Pertanyaan saya Pak Kiai, apa yang dimaksud dengan Nur Muhammad dan bagaimana mengaktifkan Nur Muhammad itu di dalam diri kita? Karena rupa-rupanya itu menjadi problem umat Islam hari ini sebagaimana pertemuan para sufi di Malaysia. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi waktu di Malaysia tanggal berapa saya ke sana itu, memang ada pertemuan. Ya, saya mendapat juga kehormatan sekalipun level saya masih ya cuma diundang saja ulama-ulama sufi sedunia. Saya di sana. Ya, itu yang menjadi resolusi kita di sana, bahwa manusia sekarang, umat kita sekarang ini kurang memahami eksistensinya Muhammad. Eksistensinya Muhammad. Seharusnya kita sudah punya banyak bekal tentang eksistensi Muhammad, karena sudah bulan ini bulan Maulid, tentang berbicara tentang Muhammad. Nah, kita seperti apa kita melihat Muhammad, menghadirkan Muhammad dalam kehidupan kita? Itu tadi yang pertama, bahwa Muhammad sebagai basyarun mislukum. Di situ nilai ketauhidan, di situ bahwa jangan pernah mempertuhan Muhammad. Seperti apapun kamu cinta kepada Muhammad, basyarun. Di sisi lain, dalam persoalan fikih ya, kalau dikatakan basyarun, artinya apa? Bahwa boleh jadi ada amalan Muhammad, perilaku Muhammad, kita tidak ada urusan untuk mengikutinya. Seperti tadi saya contohkan, persoalan istrinya berapa? 9. Apakah lantas kita mau mencap bahwa orang yang tidak 9 istrinya bid'ah? Madrasah itu perbuatan basyarun. Saya harus memulai dari sini baru masuk ke situ. Apalagi konsep Al-Quran tentang Muhammad. Konsep Al-Quran tentang Muhammad memberi penggambaran bahwa memang ada manusia bersikap seperti itu seperti kepada Muhammad. Siapa itu? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi di ujung ayat itu mengatakan la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Ya'rifunahu, mereka tahu Muhammad, mereka kenal Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya ia mengenal anaknya. Coba bayangkan, saking kenalnya orang ini terhadap Muhammad, persis kalau kita mengenal anak kita. Kalau kita mengenal anak kita bagaimana? Biar berkumpul 1.500 anak-anak di situ, kita tahu ini anak saya.
Ini anak saya. Begitu penggambarannya pengetahuan mereka terhadap Muhammad, bukan Muhammad. Kalau itu Muhammad bahasa Bugis. Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Layak tumuna al-haq. Mereka tidak menampilkan kebenaran. Padahal tahu. Artinya ini, ada orang yang mengenal Muhammad dengan setumpuk referensi yang ada, tapi tidak ada sedikit pun pengamalan. Banyak sekarang barangkali yang dikena ayat ini. Di rumah kita bertumpuk referensi tentang Muhammad, tapi seperti apa keberintibaan kita kepada Rasulullah? Ada di zaman Nabi sudah ada yang begitu. Siapa? Pendeta Bakhira kan begitu. Bayangkan referensinya itu Pendeta Bakhira tidak tanggung-tanggung, Pak. Ya bukan acara maulid ini ya. Tidak tanggung-tanggung referensinya itu Bakhira. Apa kita referensinya? Kitab suci, Taurat, Injil, semua ini bercerita tentang Muhammad dan tahu bahwa ini Muhammad, tapi beriman atau tidak? Tidak ada kebakhira-bakhira zaman now ini yang mengumpul sederetan begitu referensi, tapi bersikap dan pernyataan sekali tidak mencerminkan keberintibaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak bisa berintiba kepada Rasulullah? Nur padam. Sementara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan juga dalam Al-Quran bahwa beliau adalah nur. Kad ja'akum minallahi nur. Kalau saya tadi dibaca imam kita tadi itu. Ada dibaca tadi itu. Kalau kita tadi menghayati itu yang disampaikan yang dibaca oleh imam tadi itu. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa itu nur? Nur itu adalah sesuatu yang terang dan bisa memberi jelas yang lainnya. Ini bisa nggak memberi kejelasan yang lainnya? Ini nur ini, matahari, lampu ini, cahaya ini, bisa kan? Yaitu membedakan antara hitam dan putih harus cahaya ini, membedakan hitam dan putih. Tapi kita tidak cukup dengan itu. Karena ini baru nurun hissiyun. Ini namanya nur material, nur fisik. Tapi yang membedakan antara yang batin dengan yang benar bisa dipakai ini. Tidak bisa. Tidak laku ini. Untuk membedakan antara yang batin dengan yang benar. Apa yang mau dipakai? Nur apa? Nurun ma'nawi. Apakah menyala terus di nurnya Muhammad pada diri kita ini? Jangan-jangan padam. Dan itu kita butuh. Di mana letak kebutuhan kita? Karena Nabi berkata, kau ulangi lagi ini, bahwa namanya kemusyrikan seperti tadi ini yang disampaikan di sini, itu lebih tersembunyi dibanding tersembunyinya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Makanya susah. Nur ini yang mau dipakai, tidak laku. Kita akan bergelimpangan dengan kemusyrikan kalau nur ini yang mau dipakai. Tapi apa? Nur yang disantumkan dalam Al-Quran. Kerjaakum minallahi nur. Nurnya Muhammad. Banyak kayak gitu. Jangan sampai banyak kita padamkan, redupkan. Bagaimana mau melihat seperti itu? Tidak ada jalan untuk bisa menyalakan itu kecuali zikir. Jalan kecuali zikir yang dipakai untuk menyalakan itu nur itu. Apa boleh pakai? Itu nur ma'nawi.
Makanya tidak salah kalau kita sering melakukan ada kesalahan, ada ketimpangan sekecil apapun, pasti nur kita tuh redup itu. Coba lihat saja, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, nur itu redup. Bagaimana mau melihat? Kalau tidak ada, bukan nur lagi, tidak laku. Ini namanya nur hissi. Itu baru nur hissi, nur ma'nawi. Bagaimana dengan nurul zati? Dirinya memang itu yang menjadi nur. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bukan hanya sekedar membawa rahmat, dia yang rahmat. Maka bukan hanya membawa nur, tapi dia yang nur. Apa buktinya dalam ayat itu, rahmatan lil alamin? Ini kan kita banyak bahasa, kita dengarkan kisah-kisah itu. Istrinya Rasulullah Ummu Salamah mengambil lenso-lenso itu, satu tangan mengelap keringat Nabi, untuk dijadikan obat. Salahkah itu? Tidak salah, karena Nabi kata as-sadaq. Apa yang dilihat oleh Ummu Salamah sampai dia melakukan seperti itu? Kalau bukan Rasulullah adalah sebagai penerang. Nah sekarang persoalannya ini, apakah keberintibaan kita kepada Rasulullah SAW mampu kita menyalakan nurnya itu? Kalau tidak, mungkin ada berkata Rasulullah sekarang sudah tiada, wafat. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani itu dikatakan ini, karena itu Allah telah mencabut semua nyawanya para nabi dan rasulnya, artinya sudah wafat. Tapi aqamah, bahkan aqamah rijal, Allah mengangkat. Dalam terjemahannya laki-laki, tapi maksudnya itu manusia-manusia prima, rijal, sebagai pewaris para nabi. Apa yang diwarisi itu? Bukan harta, bukan apa, nur yang diwarisi. Nur yang diwarisi. Apakah sudah seperti itu? Dan kuncinya bagaimana mewujudkan itu? Ya, berzikir. Nah ini persoalan zikir ini menjadi persoalan besar karena mau dicari definisinya. Apa itu zikir? Secara konseptual zikir susah diberi definisi, karena tidak ada bahasanya. Sudah berkali-kali saya sampaikan, katakan begitu Pak. Dan saya mau dikoreksi kalau ini tidak sesuai dengan apa yang kita, dan saya mau mengubah pemikiran saya kalau mampu diberikan argumen-argumen yang mampu saya yakini. Jadi yang zikir itu, anda kata ada papan tulis di sini Pak, saya gambarkan nanti. Baca di ayat ini, allazina yazkuruna Allah. Lazina yazkuruna Allah. Orang-orang yang, jangan terjemahkan berzikir, berterjemahkan berzikir dengan mengingat. Tidak tepat menerjemahkan kata mengingat dengan kata zakat. Sekalipun zakat pada ayat yang lain bisa bermakna mengingat. Tapi untuk berhadapan dengan Allah tak boleh sama sekali. Kenapa? Apa yang Anda mau pakai berzikir mengingat? Apa yang Anda mau pakai berzikir? Ingatan itu perbuatan akal. Perbuatan akal itu apa yang dicapai? Makhluk. Makanya sambungannya yang itu, wa yatafakkaruna fi khalqi. Ya kau bisa pikir itu hanya makhlukku.
Dua kata kerja ini dijelaskan objeknya dalam mungkin cocok dalam menjadi salah satu objek primanya. Dan ini objek primanya apa? Zikir objek primanya apa? Allah. Zikir objeknya apa? Makhluk. Jangan ditukar. Itu yang saya katakan, susah mendefinisikan zikir dalam bentuk konseptual, tapi dalam bentuk faktual aktual bisa. Bagaimana konsep zikir dalam bentuk faktual aktualnya? Jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Itu sudah biasa dikatakan itu. Saya kira itu saja Pak, berarti panjang sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya mengenai ayat Al-Baqarah 39, dan memang banyak sekali yang kita bisa tarik di sini Pak Kiai. Yang kita akan pertama nanti pembahasan mengenai Nur Muhammad, juga ada tajalli juga tadi disampaikan Pak Kiai. Ini yang salah satu yang ingin kita mendapat pencerahan Pak Kiai. Karena Pak Kiai tadi sampaikan bahwa tidak mungkin tajalli itu ada dua wujud. Karena wujud hanya sifat Allah, dan Allah yang wajibul wujud. Di sini memang agak kehati-hatian untuk menjelaskan ini Pak Kiai, karena mungkin akan menyentuh ke wilayah wahdatul wujud, yang mana memang sudah tidak lagi mengenal wujud ini. Yang ada adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini supaya tidak terjebak di dalam kesalahpahaman Pak Kiai, mungkin bisa kami diberi penjelasan, karena memang ada beberapa di kitab-kitab sufi memang wujud juga jangkut. Wujudmu itu awal dari segala dosa, dan ini perlu disampaikan juga, karena kalau tidak jelas posisi wujud kita terhadap wujud Allah, maka semua amal ibadah kita akan mungkin dari sudut pandang para sufi termasuk perbuatan syirik Pak Kiai. Yang kedua, mengenai pembahasan yang terakhir tadi mengenai Nur Muhammad, sebetulnya ada kaitan yang sangat erat Nur Muhammad sama Nurullah, karena tidak mungkin berpisah. Namun kita secara pribadi atau secara insan memang tidak mungkin yang berkaitan dengan memahami Allah di dalam Al-Baqarah 39 untuk perdebatan masalah ketuhanan tanpa memahami betul siapa sejatinya Muhammad. Dan tidak mungkin sampai kehadiran Allah atau keluar dari lingkaran Allah tanpa fana fi Rasul. Tidak mungkin kita nyampe kepada fana fillah kalau tidak nyampe dulu kepada fana fi Rasul. Nah, keterkaitan ini Pak Kiai mungkin kami membutuhkan penjelasan supaya kami tidak tersalahkan di dalam memahami ini. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya katakan begini, untuk membicarakan Nur Muhammad, buka forum tersendiri. Kalau forum seperti ini tidak tuntas. Ya, forum begini mau bicara Nur Muhammad itu tidak ada soal. Nah, kita cara-cara buka forum tersendiri baru kita diskusi tentang apa itu Nur Muhammad. Yang kedua, yang pertama tadi itu menyangkut masalah mengenai penjelasan adanya
kita tidak mengingkari adanya dua wujud. Oke, saya sudah paham. Kenapa biasa hadir dalam kesadaran kita kalau kita mengatakan saya berbicara dengan Pak Ketua, berapa wujud anak-anak kita lihat di situ? Dua kan? Saya dan Pak Ketua, dua wujud ini. Nah, Allah tidak mau sekali untuk dihadirkan wujud lain selain daripada wujud. Karena menghadirkan wujud lain selain daripada wujud Allah itu namanya kemusyrikan. Kita berkongsi dengan wujud yang lain itu. Apa contohnya dalam Al-Quran? Walamma tajalla rabbuhu lil jabal. Setelah Allah bermanifestasi menyata nampak di gunung itu, apa yang terjadi? Gunung itu hancur. Hancur meledak kan? Bukan hancur meledak, hilang eksistensinya. Seperti inikah wujud kita di hadapan Allah? Dan jangan menghukum dialog kita dengan Allah sama kita menghukum kita dengan berbicara dengan seseorang. Berarti itu mempersamakan Allah dengan sesuatu. Hukum dialog yang mau dipakai juga dengan hukum dialog dengan Allah. Apa namanya ini? Coba saya ulangi. Hukum berdialog yang kita mau pakai kepada sesama manusia dengan hukum berdialog dengan kepada Allah mau disamakan apa namanya ini? Mempersamakan Allah dengan. Padahal sementara di ayat-ayat Al-Quran kan banyak bahasa-bahasa dialogis. Iyyaka na'budu. Apa bukan bahasa dialogis itu? Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Ini kan ungkapan dialogis. Dialogis. Apakah dalam dialogis seperti ini, dialog seperti ini, masih kita menggunakan hukum berdialognya seseorang dengan orang lain sama dengan Tuhan kalau begitu? Bagaimana caranya? Lihatlah tadi wujudnya gunung habis. Bagaimana Musa pada saat tajalla rabbuhu lil jabal? Bagaimana wujudnya Musa? Nah, memang dikatakan jatuh pingsan, tapi bukan wujud pingsan, tidak sadar begitu, hilang eksistensinya. Hilang eksistensinya Musa. Bisakah kita menghilangkan eksistensi kita? Bisa kita menghilangkan eksistensi yang saya sudah berikan contoh dulu. Umar pada awalnya tidak mau mencium batu, tidak mau. Bidah, musyrik. Tapi kenapa ia bisa mencium batu? Karena ia mampu mengikhlaskan, melepaskan dirinya dari wujudnya, dari dirinya. Maka ia mencium. Karena coba kalau dia mau bertahan dengan wujudnya, tidak jadi kecium itu batu. Untuk apa? Karena untuk apa saya cium ke batu? Nah, kalau itu bukan benda yang mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan mudarat. Siapa berkata begitu? Dirinya Umar. Tapi begitu melihat Rasulullah mencium batu, masih adakah dirinya Umar pada saat itu? Batu itu mencium. Nah, seperti ini kan kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam beribadah kita kepada Allah. Saya sering berkata itu begini, sebenarnya kita tidak diajar untuk pintar-pintar kepada Allah, tapi kita diajar untuk bisa kanyami. Nah, saya tidak tahu bahasa Indonesia. Kanyami apa bahasa Indonesia? Kita sudah paham itu kan. Saya tidak tahu bahasa Indonesia. Bukan kita disuruh untuk pintar-pintar tentang Allah. Silakan pintar tentang Allah, bahaya. Ikannya minum toba. Apa yang bisa kenyang itu? Iman. Ya, kenyaminya itu. Karena kalau akal berubah-ubah, disuruh cerdas terhadap Allah, berubah-ubah. Hari ini mungkin kita akan kecut, besok kita katakan manis karena berbagai macam informasi yang datang. Hari ini saya katakan mangga madu itu manis. Karena ilmu yang bekerja, datang Pak Ketua dari
boleh bawa pengumuman, kurang manis. Sudah belum informasi. Akal kita sudah bekerja, ragu nih akal kita manis atau tidak. Coba saya lihat ikan nyami mangga yang saya kasih manis tidak? Manis. Oh, biasa itu dunia berkata, maaf pahit, beli-beli kopo. Saud ikan nyami ini. Nah ini ikan nyami ini tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa manusianya, Pak. Tidak ada bahasa manusia. Kita mau pakai bahasa apa? Mau menerjemahkan itu manis, kata manis saja. Bagaimana mau menerjemahkan kata manis? Coba buktinya. Makan mangga, manis apa kita bilang? Manisnya ini mangga. Makan pepaya yang matang betul, apa kita bilang? Manisnya ini pepaya. Makan nangka, masak betul, manisnya ini nangka. Manis semuanya. Apakah bahan sama manisnya nangka pepaya ini? Saya yakin berbeda. Tapi kita hanya menerjemahkan manis. Masih ada dalam relung perasaan kita yang tidak mampu terwakili oleh bahasa kita. Dan ini yang harusnya kita hadirkan. Makanya Allah tadi mengatakan atuhajjunana fillahi, masih mau kau berdebat kami dengan Allah. Nah Tuhanku Tuhanmu tungji. Cuma kau yang menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena dia hanya mau pintar terhadap Allah. Saya kira itu. Kalau Nur Muhammad buka forum Pak kita bicara panjang, kita tentang Wihidatul Wujud sedikit dulu kita wujud. Saya bantai itu di sana. Kebetulan memang istilah saya itu persoalan Wihidatul Imam Ibnu Arabi. S3 saya itu tafsirnya Ibnu Arabi saya kaji. Jadi orang yang saya mengatakan Wihidatul Wujud yang bisa tidak. Sepanjang saya membaca, menghafal itu tetap tafsirnya Ibnu Arabi, beliau tidak pernah mengatakan kata-kata Wihidatul Wujud. Tak pernah. Sebanyak 4 jilid itu Al-Futuhat Al-Makkiyah tamat kita bahas, tidak ada kata-kata Wihidatul Wujud. Ini fitnah. Ibnu Arabi selalu mengatakan Wihidatul Syuhud, tidak ada Wihidatul Wujud. Jadi jangan kita lalu gampang. Mereka tuh masih sempat mengenai itu. Karena ini kitab ini tafsir saya kaji tafsir Ibnu Arabi. Tidak ada satu kata pun. Ini bahayanya kita sandar-sandarkan pengetahuan orang kepada orang yang belum jelas. Mungkin kan hanya kita menerima informasi-informasi. Apa dia difitnah ulama besar kita. Bahayanya. Sudah kapan ini? Ya, mungkin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, Pak Prof, menarik sekali. Diulangi Pak, tidak jelas ada baiknya. Saya tanpa mic, saya dua begini masih keras suaranya. Menurut saya tapi antena saya Pak sudah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof. Saya orangnya itu sering penasaran. Ada ungkapan Pak Kiai tadi, saya sangat penasaran tentang mukhlisun, ketulusan, keikhlasan. Saya itu simak dari awal sampai akhir pidatonya ceramah. Pembukaan tadi mengatakan saya ini kurang sehat gara-gara. Tidak sempurna kalimatnya. Gara-gara apa? Mungkin karena bisa mengundang pertanyaan apakah gara-gara Pak Kiai banyak berceramah di luar? Boleh jadi juga gara-gara istri di rumah. Mungkin Pak Kiai berdebat dengan istri atau berdiskusi dengan istri. Sehingga saya penasaran, tolong dijelaskan. Singkat saja Pak Kiai, karena saya melihat secara psikologis teman-teman sudah mau pada pulang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gara-gara fisik. Gara-gara fisik saja.
Yang membuat fisik kurang sehat gara-gara apa menurut Kiai? Nutrisinya barangkali yang perlu disuplai lagi. Nutrisi yang mana? Di luar atau di dalam? Nah, cukup. Assalamualaikum. Sudah banyak terkuras nutrisinya, jadi ya tidak boleh kita berhenti. Tidak boleh kita berhenti. Nanti kita ditanya oleh Allah, untuk apa saya kasih itu? Kau tidak mau sampaikan. Oh bahaya, lebih banyak pertanyaan. Kalau persoalan fisik ini kan paling-paling dokter jangan tanya kapan. Tapi kalau ada ilmu yang saya terbatas, saya dipanggil untuk menyampaikan atas orang. Bukan dokter yang tanya saya, Tuhan. Sekian dan terima kasih.